Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap direksi dan manajemen dari Alia, yang sama-sama kita hormati segenap kru atau panitia pelaksanaan manasik Haji Alia tahun 2019, dan yang kami banggakan ayahanda ibunda calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Bapak Ibu sehat, dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sempurna. Amin. Bermakna kembali ke Indonesia dalam keadaan sebaik-baiknya, membawa umroh haji yang mabrur. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah sesi pada siang hari ini jam-jam rawan. Jam-jam rawan. Sesi tentang ibadah. Pertama pengantar dari saya. Sesi yang pertama. Sesi yang kedua akan dibahas tentang prosesi daripada ibadah haji dan umroh. Ya, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, jumroh akan dibahas secara terperinci, waktunya, caranya, dan bagaimana nanti oleh Abah Rahmat. Sesi yang kedua. Sesi yang ketiga, Bapak dan Ibu, ibadah haji ini ibadah ritual yang penuh dengan simbol. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menangkap apa hikmah dan pelajaran dari itu, dari rangkaian, nanti kita tidak apa-apa. Ya, oleh karena itu akan dibahas, akan diulas apa sih makna dari tawaf, makna dari sa'i, makna dari jumroh, makna dari wukuf, filosofinya. Itu sesi yang terakhir akan diulas sama Kiai Haji Muhammad Yasin Abdullah. Nah, sesi ini tidak ada sesi tanya jawab secara khusus Bapak dan Ibu. Jadi jika ayah ada ibunda mau bertanya secara langsung acungkan tangan aja ya. Kalau disimpan, ditunda, takut lupa. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Hai Bapak Ibu, untuk memulai, mari sama-sama kita bertalbiyah terlebih dahulu. Saya sekali, ayahanda ibunda satu kali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Yang kedua, kita mulai dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan dzikir. Sama-sama kita agungkan nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla quwwata illa billah. Alhamdulillah, ayahanda ibunda, ibadah haji ini seperti yang
sudah saya sampaikan di ibadah Singkok di Ibis adalah ibadah yang penuh dengan misteri. Saya sering menyebut ibadah yang penuh dengan misteri. Kenapa ayah dan ibunda? Karena setiap orang tidak mempunyai kesempatan. Tidak semua orang mempunyai kesempatan. Jika ada orang yang daftar haji tahun ini ambil reguler, maka dia 20 tahun yang akan datang baru berangkat. Ambil ke plus pun sudah antara 7 sampai 8 tahun untuk berangkat. Ada yang tahun langsung berangkat juga lumayan harganya. Ya, tidak semua orang mempunyai kesempatan. Yang punya kesempatan, Bapak dan Ibu, ayah dan ibunda belum tentu berangkat. Berapa banyak kasus yang tiket sudah di tangan, visa sudah di tangan, last minute tidak bisa berangkat. Yang sudah berangkat, sudah sampai Madinah, sudah sampai Mekah, belum tentu bisa melaksanakan. Yang sudah melaksanakan, belum tentu sempurna. Yang sempurna, belum tentu bermakna. Yang bermakna, belum tentu selamanya. Sehingga pantas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisal jaza illal jannah. Gak ada lagi balasan kecuali haji yang mabrur, kecuali surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan termasuk di bulan Bapak. Oleh karena itu kita akan bahas Bapak Ibu supaya haji Bapak Ibu itu sempurna. Sempurna dari apa? Sempurna dari syarat, rukun, wajib, semuanya terpenuhi dengan sempurna. Yang kedua juga bermakna untuk memperoleh haji yang mabrur. Baik, next Mas Aldo. Bapak Ibu yang berbahagia, next kita akan mulai dari pengertian. Nah, saya akan bahas tentang pengantar. Apa sih haji dan umroh ini? Ya, bedanya kira-kira apa, Bu? Mohon dilihat. Apa bedanya haji dan umroh? Waktunya beda tidak Bapak Ibu? Beda. Kalau umroh kapan saja? Kapan saja kecuali hari-hari haji. Nah, Bapak Ibu akan melaksanakan prosesi haji nanti bukan 26 hari, itu total. Tapi haji Bapak dan Ibu hanya 9, 10, 11, 12, 13. Haras, selesai. Hanya berapa hari, Pak? Hanya 5 hari prosesi haji itu. Nanti akan diulas sama apa? Tanggal 9 ngapain, 10 ngapain, sampai dengan tanggal 13. Nah, kalau haji Bapak dan Ibu, umroh kapan saja kecuali pada hari-hari haji, ya. Kalau haji itu tanggal tadi 9 sampai dengan tanggal 13. Yang kedua, ada ritual-ritual yang tidak ada di umroh. Mungkin saya lihat untuk tahun 2019 ini banyak alumni ya. Rata-rata alumni Alia tahun 2013 sama 2014 sudah pernah melaksanakan umroh. Nah, kira-kira apa yang tidak ada di umroh, adanya di haji? Wukuf, mabit, dan melempar jumroh. Itu yang tidak ada di umroh, adanya di haji. Baik, kapan waktu haji dan umroh dilaksanakan? Pelan-pelan aja Bapak dan Ibu, biar Bapak Ibu langsung bisa meresapi. Jika ada yang ditanyakan, monggo langsung ya. Haji dimulai pada 1 Syawal. Jadi begitu Idul Fitri itu sudah dimulai prosesi haji. Sudah mulai Pak. Sudah bisa ya, sudah bisa untuk mulai haji. Jadi total sekitar 69 hari. Kalau umroh sepanjang waktu kecuali hari-hari haji tanggal 9 sampai dengan tanggal 12. Itu definisi yang pertama. Yang kedua, kita akan bahas tentang rukun wajib umroh. Sebetulnya sudah dibahas ya di manasik-manasik sebelumnya. Nah, ini mengingatkan yang yang sudah ingat tambah ingat, yang belum tahu insya Allah jadi tambah terus. Nah, ada rukun dan wajib. Nah, ini pun Bapak Ibu harus bisa membedakan ya, membedakan apa bedanya rukun sama wajib. Ada rukun umroh, ada wajib umroh. Rukun adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di dalam beribadah haji atau umroh yang jika tidak dikerjakan maka haji atau umrohnya tidak sah.
Ini gak ada pilihan Bapak dan Ibu. Rukun, mohon dijaga. Ini tanggung jawab kami sebagai pembimbing Pak Ibu dan Bapak, harus mengantarkan Bapak dan Ibu harus terpenuhi rukunnya. Satu orang saja tidak terpenuhi rukunnya, maka kami harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun, gak boleh enggak. Hajinya tidak sah, batal, dan harus diulang Pak. Contoh, seperti wukuf. Wukuf tanggal berapa Pak? Tanggal 9 ya, nanti dibahas apa? Wukuf tanggal 9, wukuf di Arafah adalah rukun. Ya, harus tanggal 9 dan harus di Arafah. Jadi tidak sah wukuf kalau di luar dua dimensi itu. Misalnya wukuf tanggal 8 itu nggak sah. Tanggal 9 tapi bukan di Arafah, itu pun tidak sah. Ya, tahun 2007 atau 2008 pernah terjadi 6 bis apa 7 bis datang dari Madinah kepada Ibu. Waktu itu travelnya sangat terkenal dan pembimbingnya juga sangat terkenal di Indonesia. Sampai maghrib 7 bis, 3 bisa masuk Arafah. Apa yang terjadi Pak? Tidak wukuf. Al-Hajj Arafah, haji yang tidak sah dan harus diulang. Nah, inilah rukun. Jadi Bapak Ibu mohon nanti perhatikan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan sampai Bapak dan Ibu yang wajib disangka rukun, yang rukun disangka wajib. Atau yang rukun disangka sunnah, yang sunnah disangka rukun. Banyak di antara kita yang belum bisa memahami antara ini. Seperti gini Pak, salah satu contoh kecil ya. Dalam tawaf, nanti Abah menjelaskan, tawaf itu syaratnya harus tertutup aurat. Ini syarat sahnya tawaf. Syarat sahnya tawaf harus tertutup aurat. Sedangkan di dalam tawaf ada namanya istilam. Istilam itu mengangkat tangan. Istilam, coba ibu-ibu deh angkat tangan. Mohon izin. Terlihat auratnya Bu? Terlihat ya? Terlihat. Itu artinya apa? Ibu mengejar yang sunnah, syaratnya dilupakan. Nah ini kita Bapak Ibu harus bisa memilah dan memilih, karena gak ada pilihan. Ibadah haji ini ibadah memang harus dalam pandangan fikih. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun, maka ya batal, tidak sah. Kalau tidak sah, jangankan diterima, sahaja tidak Pak. Dan beruntut, kalau tawafnya tidak sah, maka sahnya tidak sah. Tawaf dan saya tidak sah, maka hajinya tidak sah. Nah ini rukun. Apa bedanya dengan wajib? Nah beda dengan ibadah yang lain. Kalau dalam haji, Bapak dan Ibu, ada namanya wajib. Apa bedanya dengan rukun? Kalau rukun tidak dikerjakan tidak sah. Nah kalau wajib, kalau tidak dikerjakan, umrohnya, hajinya tetap sah. Tetap sah. Namun Bapak Ibu dikenakan dam. Dam itu darah. Secara bahasa dam itu hanya darah kambing. Bapak Ibu harus nyembelih kambing di tanah haram, nggak bisa di Indonesia. Nah ini wajib. Rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di dalam beribadah haji atau umroh sebagai pelengkap ibadah rukun yang jika tidak dikerjakan maka haji atau umrohnya tetap sah, namun harus membayar dam. Contohnya seperti apa? Salah satu wajib haji adalah mabit. Ya, mabit di Mina. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya tidak bisa mabit karena sesuatu hal, karena sakit, atau karena perjalanan, karena macet, tidak bisa mabit di Muzdalifah, maka hajinya tetap sah. Tapi Bapak Ibu harus nanti mengeluarkan berkandar. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, mana bedanya rukun? Bedanya rukun sama wajib. Kalau sunnah apa Bu? Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi Pak. Itu sunnah banyak, nanti dalam tawaf ada sunnahnya, dalam sa'i ada sunnahnya, dalam wukuf ada sunnahnya, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, nanti Abah juga menjelaskan dari sekian rangkaian rukun dan wajib. Bapak Ibu nanti perhatikan, tidak ada yang Bapak Ibu wajib hafal, tidak ada yang wajib dibaca.
Nggak ada, karena ibadah haji lebih menekankan kepada fisik. Kebetulan kami baru pulang, saya, Abah, Ustaz Gasim, Ustaz Jaki, baru 3 hari yang lalu, panasnya sudah 43. Informasi tadi dari Saudi 47. Jadi 47 bakal jalan kayak knalpot. Kemungkinan haji bisa nyentuh 450. Panas. Insya Allah kalau hati Bapak Ibu adem, sepanas apapun adem Pak ya. Nah itu Bapak dan Ibu ya. Kembali ke tadi pokok persoalan sunnah. Nah sunnah ini artinya sebagai pelengkap daripada yang rukun. Ya kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan maka rugi. Nah ini syarat, rukun dan wajib umroh. Kalau syarat dan rukunnya hampir sama antara wajib, antara umroh, haji dan umroh. Islam, alhamdulillah semuanya Islam ya. Balik, sudah balik belum semuanya nih? Kebuluk kali ini ya. Akil, berakal sehat, merdeka. Singkat aja, merdeka itu artinya bukan budak. Istitoah, istitoah itu artinya apa Bapak Ibu? Mampu secara jasmani, mampu secara ekonomi, mampu secara fisik, materi, apalagi Bu? Mampu secara materi, mampu secara fisik. Nah kalau kami ini kayak saya, Ustaz Rahmat, Ustaz Gasim, kalau secara materi nggak mampu Pak. Hajinya haji, bukan Mansur. Haji Abidin atas biaya, ada nggak di sini Pak yang dibiayain kantor? Haji Kosasi, ongkos dikasih. Tahun kemarin ada satu grup itu dari BKT, namanya Haji Mansur, arahnya ke Gusur Pak. Taranya ke Gusur dapat, iya, jadi dia berangkat. Mampu secara ekonomi, ini sama baik haji ataupun umroh. Apa rukun daripada haji dan umroh? Rukunnya ihram. Ini rukun haji. Ihram itu niat ya. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Tertib itu artinya berurutan. Nah kalau di antara Bapak Ibu ihram, wukuf, tawaf, sa'i Bapak Ibu tidak kerjakan, maka haji atau hajinya ini tidak sah. Nah ini rukun. Kalau di umroh, ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Kita ulang lagi Bu, apa rukun dari umroh? Ihram, tawaf ifadah, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tertib. Nah itu rukun haji. Nah kalau rukun umroh, ihram, tawaf umroh, sa'i, tahallul dan tertib. Nah, apa yang wajib? Wajib diantara niat ihram dari mikot. Niat ihram dari mikot. Nah, beda dengan ibadah-ibadah yang lain Bapak dan Ibu. Ibadah haji atau ibadah umroh, niat ihramnya itu harus di mikot. Sudah ditentukan oleh Rasulullah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dari Madinah, jalan dari Madinah, maka mikotnya di Bir Ali untuk umroh. Kalau di Mekah ada 3 pilihan. Kalau haji di mana? Kalau haji di mana hotel atau apartemen kita tinggal, itu mikot. Nah kalau niatnya tidak di mikot, melewati mikot, tetap sah gak? Tetap sah. Cuman harus. Nah misalnya Bapak Ibu ya umroh dari Madinah, lewat misalnya kan? Nah itu dah. Niat harus di mikot, itu wajib. Mabit di Musdalifah. Mabit di Mina, mabit itu artinya nginep. Melontar ketiga jumroh, ya. Tanggal 10 melontar, 11, 12, 13 melontar. Tawaf wada atau tawaf pamitan. Tidak berbuat hal yang diharamkan dalam berhaji. Nah, setelah Bapak Ibu nanti niat umroh, niat ihram, maka ada larangan. Ada larangan-larangan ihram, baik ibu, untuk bapak, dan juga larangan semuanya. Kalau umroh, niat ihram dari mikot, tawaf wada, tidak berbuat hal yang diharamkan. Nah, dari rangkaian ini Bu dan Bapak, seperti saya sampaikan tadi, tidak ada yang wajib dibaca, tidak ada yang wajib hafal.
Ibadah haji, ibadah umroh lebih menekankan kepada fisik. Tawaf 7 putaran, Pak. Kita bukan saya menggampangkan, tapi secara fikih tawaf itu 7 putaran. Syaratnya suci, tertutup aurat, kabar sebelah kiri. Jika Bapak Ibu tidak baca apa-apa, maka tawafnya sah. Kadang-kadang suka ada yang, terutama yang baru, Pak ya, begitu istilah Bismillahirrahmanirrahim, begitu putar sakit takjub mungkin ya, Bismillahirrahmanirrahim, berputar bukannya doa. Oh, ini dakwah. Sambil ngomong, sampai hiburan gak baca apa-apa. Sah gak? Sah. Sa'i pun sama, jalan. Ya, tidak. Sa'i jalan, tawaf muter, jalan, tidak baca apa-apa secara fikih. Sah. Wukuf diam. Datang Arafah, Bapak Ibu duduk sekitar beberapa saat, mungkin beberapa detik, Bapak Ibu keluar lagi, maka sah wukufnya. Maka nanti ada safari, Pak. Ada safari wukuf itu orang yang sakit, itu diangkut sama helikopter, ada yang ambulan. Tanggal 9 masuk Arafah, sekitar 10 menit keluar dari Arafah lagi untuk mencari hanya syaratnya aja. Mabit minat, lontar jumroh, semuanya gak ada yang wajib dibaca ya. Jadi untuk masalah bacaan, Bapak Ibu gak usah bingung. Kadang-kadang ada yang saya belum bisa baca Quran, saya belum bisa baca doa. Tidak ada yang wajib dibaca. Baik, lanjut Bapak dan Ibu. Nah ini rukun haji, ihram. Ihram niat untuk melaksanakan ibadah haji dan atau umrah. Arti niat memulai, Bapak Ibu mulai haji atau mulai umrah. Wukuf di Arafah, berdiam diri, zikir dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Tawaf ifadah dilakukan sesudah wukuf di Arafah dan setelah mabit di Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah tawaf ifadah maka boleh tahallul awal. Jadi dalam haji beda dengan umrah, nanti ada 2 tahallul. Ada tahallul pertama, ada tahallul kedua. Atau dilakukan setelah melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Sa'i, berjalan dan berlari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali dilakukan setelah melakukan tawaf. Tahallul, menghalalkan dan membebaskan sesuatu larangan waktu berihram dengan melaksanakan menggunting rambut sedikitnya 3 helai rambut sepanjang 1 ruas. 1 ruas. Nah, jika ibadah haji ini Bapak Ibu, kalau Bapak perhatikan, ibadah haji atau ibadah umroh diawali dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Ya, ihram itu secara bahasa artinya menjadi haram. Ihram itu secara bahasa artinya menjadi haram. Misalnya Pak, Bapak punya rambut, boleh dicabut nggak Pak? Sekarang? Boleh, silakan. Punya kuku boleh nggak digunting? Boleh, rambut sendiri, kuku sendiri. Tapi hati-hati kalau Bapak itu sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrotan. Maka mulai dari saat itu yang tadinya halal menjadi haram. Istri Bapak halal nggak Pak? Halal Pak. Halal, mumpung di Cikopo silakan Pak. Tapi kalau sudah labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrotan, boleh nggak Pak? Nggak boleh Pak. Berapa hari Pak Bapak nggak boleh Pak? Nah, nanti dijelasin sama Bapak ya. Sampai dengan tahallul. Nah kalau itu yang dilanggar itu bukan kambing lagi dendanya, tapi kambing sama kandang-kandangnya ini. Ini untuk rukun haji ihram. Bapak Ibu mohon diperhatikan ya. Saya menyampaikan ini dari segi fikih dulu ya. Nanti maknanya akan diulas sama Pak Qasim. Ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Nah, inilah rukun umroh yang harus Bapak Ibu jaga. Wajib mikot, tempat niat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, niat. Mulainya di mana? Nah, itu di mikot. Mabit di Muzdalifah, bermalam pada malam tanggal 10 dalam perjalanan haji. Nah, perjalanan dari Arafah menuju Mina atau perjalanan dari Arafah menuju Masjidil Haram. Melontar jumrah. Jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya Ula, Wusta dan Aqobah pada hari Tasyrik
11, 12, dan 13. Jadi melempar itu tanggal 10 namanya Jumroh Aqabah. Lalu lanjut 11, 12, 13 Jumroh juga. Nah nanti di Mina ada 2 kelompok Pak. Nah biar Bapak Ibu awal. Ada namanya nafar awal. Izin Bapak Ibu Bapak. Nah, Bapak Ibu akan sering mendengar kata ini di sana. Nafar awal. Yang kedua ada nafar sani. Nah kalau nafar awal itu berada di Mina sampai tanggal 12. Kelompok pertama. Ada nafar sani. Kalau nafar sani di Minanya sampai dengan tanggal 13. Lebih baik mana Bapak Ibu nafar awal nafar sani? Nah nanti apa yang jelasin? Melontar jumroh, kita tadi mabit di Mina, tanggal 11 dengan tawaf wada. Tawaf wada ini tawaf pamitan ya. Setelah semuanya selesai, rangkaiannya selesai, Bapak Ibu akan pulang misalnya nanti sore, maka sebelum pulang itu diwajibkan untuk tawaf wada. Macam-macam haji. Nah, kalau macam-macam ini Bapak Ibu, cara melaksanakan haji itu ada 3 cara. Nah, di antara 3 cara ini nanti Bapak Ibu akan ambil cara yang mana? Ini 3-tiganya sahih, 3-tiganya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada haji ifrat. Apa Bu? Ifrat. Ifrat ya. Ifrat ini artinya laksanain haji dulu baru umroh. Kira-kira kita bisa nggak Pak? Haji dulu, setelah haji selesai baru umroh. Nah itu namanya haji ifrat. Yang bisa melaksanakan haji ifrat hanya orang-orang yang berada atau bermukim di Mekah. Itu baru bisa Pak. Kalau kita kan datang, habis datang harus umroh dulu. Nah ini biasanya para mukimin ini ifrat. Kalau kiron, nah ini tidak membayar dam. Yang ifrat ini nggak bayar dam. Konsekuensinya ya. Haji dulu, setelah haji umroh. Yang kedua ada haji kiron. Kalau haji kiron itu artinya berbarengan, bukan kiron. Kalau kiron ini berbarengan, haji dan umrohnya bareng. Niat haji sekaligus juga niat umroh. Nah ini haji kiron. Kita pun nggak bisa dengan cara yang kedua ini. Nah Indonesia rata-rata mengambil yang ketiga. Jadi Bapak Ibu nanti insya Allah akan menggunakan cara yang ketiga yang dinamakan dengan haji tamatu. Tamatu, biar Bapak Ibu ingat, saya punya singkatan. Tamatu, tani, mangan, turun. Tamatu ya, haji tamatu. Apa beda tamatu? Kalau tamatu, Bapak dan Ibu mengerjakan umroh dulu, setelah umroh baru haji. Jadi Bapak Ibu datang ke Mekah, Bapak Ibu melaksanakan umroh, selesai umroh, Bapak Ibu lepas ihram, boleh mandi, boleh pakai baju, sudah terbebas. Setelah itu tinggal menunggu hari-hari haji. Itu haji tamatu. Pak Ustadz, tapi ini ya ada dam konsekuensinya. Jadi kalau nanti ada Mas Amin atau siapapun yang dam, itu bukan buat kami. Bukan buat pembimbing, bukan buat alia, tapi buat ya Bapak dan Ibu. Mahal kambing 2 juta, saya nggak mau bayar. Saya kasih tahu caranya Pak. Kalau Bapak Ibu nggak mau bayar kambing, begitu sampai Mekah, Bapak Ibu umroh. Ya, selesai tahallul, Bapak Ibu jangan lepas ihram sampai haji. Begitu Pak ya? Ya. Sanggup Pak? Langsung iya aja. Selama 15 hari Bapak Ibu memakai ihram. Kata ibunya nggak kuat lah ya. 15 hari pakai ihram terus. Maka kalau Bapak Ibu setelah umroh gunting rambut, buka ihram, Bapak Ibu mandi, ganti pakaian, itu sudah terbebas. Nah itulah makanya konsekuensinya mengeluarkan seekor kambing atau dam. Jadi insya Allah Bapak Ibu kita akan melaksanakan hajinya haji apa? Tamatu. Apa tamatu Bu? Bukan tangi mangan dulu ya. Tamatu artinya mengerjakan umroh terlebih dahulu, setelah itu haji. Insya Allah haji kita hampir semua rata-rata Indonesia mengambil yang kedua, yang cara yang ketiga.
yaitu haji tamat. Bapak Ibu yang berbahagia, dari sini ada yang ditanyakan dari rukun, wajib. Ini baru pengantar Bapak dan Ibu, nanti akan diulas satu persatu, mulai mikot itu apa, nanti sama apa, mikot, ihram, tawaf, sa'i, secara satu persatu dibahas secara detail ya. Jadi jika Bapak Ibu nanti ada yang mau ditanyakan, langsung saja ajukan tangan, biar kita sitnya santai ya. Pelan-pelan yang penting masuk surga ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya akan dibahas tadi secara baru sekilas mikot, ihram, tawaf, sa'i, sampai selanjutnya dibahas satu persatu oleh ini kakanda saya Bu, abang saya. Mirip ya? Beda. Gantengan adenya lah Bu. Abang Rahmat, saya sama-sama dari Asgar, asli Garut. Kepada Abang Rahmat yang dipersilakan. Ada di sini, ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan ini pimpinan saya Pak. Saya hormat sama dia. Bapak dan Ibu, mikot, kita langsung aja mukadimah, kita mengikuti ke pembicara yang terdahulu ya. Apa itu mikot? Baik di haji, baik di umroh, tidak sah haji atau umrohnya kalau niat umrohnya atau niat hajinya tidak diawali di mikot. Oleh karena itu, mikot ini termasuk hal yang sangat utama. Secara harfiah, batas demarkasi atau garis batas antara boleh dan tidak boleh, atau perintah mulai dan berhenti. Kapan mulai melafazkan niat haji atau niat umroh. Di batas awal untuk mengawali haji dan umroh. Di umroh Bapak dan Ibu, mikotnya itu ada di luar tanah haram. Sementara untuk haji, Bapak dan Ibu, di mana kita bertempat tinggal di Makkah. Jadi tidak perlu harus ke tanah halal dulu. Bapak Ibu hotelnya di mana di Makkah, maka itulah mikot haji. Tapi kalau umroh, kalau dari Madinah harus ke Bir Ali. Kalau di Mekah boleh 3 tempat. Ada Hudaybiyah, ada Tanim, ada Jarona, bahkan ada yang di Taif juga. Jadi harus keluar tanah halal, tanah haram. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah mikot ini ada 3, ya ada 2. Mikot zamani, ada mikot makani, tempat dan waktu. Mikot yang berhubungan dengan batas waktu, itulah mikot zamani. Kita sering nyebut nama zaman, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Nah mikot zamani tanggal 1 Syawal sampai dengan 10 Zulhijjah. Boleh. Ini tiap kali itu biasanya keluar kuis malam tatet bocoran. Betul. Hadiahnya pada ada urusan. Hadiahnya haji insyaallah Bu. Mikot makani ini tempat. Mikot berdasarkan peta atau batas tanah geografis tempat seseorang harus mulai niat ihram atau
umroh seperti yang dijelaskan tadi, ada Bir Ali, ada Zufa, ada Yalamlam, ada Kornul Manazil. Kornul apa Kornul? Kordul. Kornul harusnya ya. Zatul Irdin. Nah, sekarang ini di haji dari dulu sampai sekarang, seingat saya Pak, mudah-mudahan kalau wajah-wajah model Bapak ini wajah-wajah ya, tidak suka berdebat yang ngabisin beras. Selalu ramai tentang sah nggak mikot di Jeddah. Ya. Dalilnya ada, yang membolehkan ada dalilnya, yang tidak membolehkan ada dalilnya. Yang salah yang berantem. Alia yang mana? Nanti aja ya, nggak usah. Bukan bidang saya menentukan. Nggak usah ribut Bapak Ibu ya. Siap tidak ribut? Siap ya? Yang suka kunut nanti nggak kunut misalnya, apa maksain kunut, nggak asal berjamaah. Siap? Jadi yang salah yang mana? Yang kanker, ngabis beras, yang begitu. Nah, kita karena tadi kata pada dan haji tamattu, maka akan umroh dulu. Jakarta, Jeddah, Jeddah, Makkah. Mikotnya di mana? Ada dua, atas pesawat atau di King Abdul Aziz. Kalau ditetapkan misalnya di atas pesawat, siap, ya, siap goyang-goyang. Kalau di Jeddah, siap, aman. Dua-duanya boleh, boleh. Yang salah, Yang berantem. Bapak Ibu udah mempercayakan ke Alia. Di Alia pembimbingnya ada Pak Kiai Kosim, ada saya, ada Pak Dada dan Ustaz Jaki. Berarti Ustaz Bapak Ibu yang 4 ini, ya, jangan bawa yang lain dulu, 4 aja udah pegang. Siap Bapak Ibu? Siap ya. Ini, nah, Bapak Ibu lah bisa klik di Google tentang Komisi Fatwa tahun 80, Syekh Aziz Essendin Bas, ya, dan lain-lain. Semuanya benar, gak ada yang salah. Baik, gak usah diperdalam. Bapak Ibu udah lebih dulu cek di Google ya. Bapak Ibu, itu untuk nikah. Ya, kira-kira paham tentang nikah Bapak Ibu? Paham. Jadi kalau umrah harus keluar dari tanah haram. Kalau haji? Haji di mana? Di hotel di mana kita bertempat tinggal di Makkah. Baik haji khusus atau haji reguler. Haji khusus atau haji reguler. Pakaian ihram. Bagi pria 2 lembar kain tidak berjahit, tidak bertangkup. Ya, 1 lembar disarungkan dan 1 lembar diselendangkan di bahu. Bagi wanita, pakaian sholat busana muslimah menutup semua anggota badan kecuali muka dan juga itu sudah termasuk ihram. Jadi kalau ibu-ibu mah tidak begitu rumit, seperti baju biasa. Kalau bapak-bapak baru kayak, kalau bapak-bapak baru ada perbedaan. Ada yang bisa lihat di gambarnya. Itu sebelum tawaf. Yang kedua saat tawaf. Kalau ibu nggak ada, harus buka bahu kanannya, buka bahu kanan tawaf. Nggak boleh. Ini kan mana gambar itu Pak? Kan harus saya jelaskan. Saya nggak diarahin panitia, tapi saya kira-kira ada. Itu sebelum tawaf. Ini ketika tawaf, ibu-ibu nggak usah. Lagi tawaf, sebelum tawaf ya begini. Nanti yang bantu praktek indung siapa? Nanti aja kan. Oh siap, nanti ya. Nah cukup. Bisa ibu ya? Udah pada beli kan ya? Rogi udah? Oh belum? Dapat dari Alia? Nah ini Bapak Ibu yang penting. Ini berlaku kalau di umroh setelah niat umroh. Kalau di haji setelah niat haji. Berlaku larangan ihram. Kita misalnya taruhlah mikot di King Abdul Aziz. Pertama mau umroh. Maka niat umroh di Jeddah berlaku larangan ihram. Di haji, niat haji di hotel kita, niat haji maka berlaku larangan ihram. Sampai kapan? Kalau umroh sampai menyelesaikan tawaf, saya kemudian gunting rambut. Berarti dari Jeddah ke Mekah jaga. Saat makan malam dulu kan, ke kamar
jaga larangan ihram. Jangan sampai buka-buka kain ihram. Dan jangan sampai kita pakai hal-hal yang dilarang. Termasuk di haji. Haji sampai kapan Bapak Ibu? Nah di haji agak panjang. Ya, di haji agak panjang. Jika sudah menyelesaikan tahallul awal. Tapi masih ada larangan, nanti kita jelaskan. Nah, apa saja larangan ihram? Untuk Bapak cukup 3, Pak. Tidak boleh menutup kepala dengan apapun. Jadi harus pelontos saja. Tidak boleh memakai pakaian berjahit. Tidak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki. Jadi saat ihram haji atau umroh kita pakai sandal aja. Ya, jadi untuk Bapak ada berapa? 3. Untuk Ibu 2. Gak boleh menutup muka, termasuk masker kalau tidak sakit. Tidak boleh menutup telapak tangan. Untuk Ibu cukup 2. Gak boleh menutup muka, gak boleh menutup telapak tangan. Nah di haji Bapak Ibu akan lihat orang Pakistan, Tunisia, India, ya, yang rata-rata ininya tuh tidak ditutup. Kan kalau yang terbuka ini badannya ini harus tutup. Ini aturan. Oleh karena itu ditambahin sama apa namanya? Manset. Ya, ditambah manset ya. Supaya ininya ketutup. Baik, Bapak dan Ibu. Ada yang berlaku buat Bapak dan Ibu. Kalau tadi khusus Ibu, khusus Bapak. Ada lagi yang khusus untuk Bapak dan Ibu. Jadi dua-duanya dilarang, baik Bapak, baik Ibu. Memakai wangi-wangian apapun namanya, apapun caranya. Kalau memakai wangi-wangian itu sunnah di badan, jangan di kain ihram. Atau Ibu ngambung-ngambung, Bapak ngambung-ngambung ke toko minyak. Nah, nggak boleh juga. Atau lagi tawaf ke Ka'bah dulu. Bukan di haji khusus Pak, kalau haji khusus mantap-mantap. Yang reguler mana pada ngeyel-ngeyel, saya aja 43 juta menghati saya. Kosong Ka'bah, goblok, padahal lagi tawaf. Ka'bah itu kan dilumurin minyak, wangi. Makom Ibrahim juga demikian. Berarti tidak boleh. Lagi tawaf full, jangan mampir-mampir ke Ka'bah walaupun kosong. Kenapa? Wangi. Jadi tidak hanya maknanya itu memakai, memotong kuku, bercukur, mencabut bulu badan, kecuali copot sendiri. Jadi dari mana ya? Allah Maha Adil. Kalau copot sendiri kena dam juga, waduh repot. Tersiksa kita melaksanakan syara ini. Makanya perintah agama semua bisa secara akal kita bisa dinalar. Itu yang dicabut sengaja, yang digunting sengaja, gitu ya. Kalau terkelupas gitu, nggak apa. Rambut kalau pada rontok sendiri, yang namanya juga rontok ya. Tapi kalau dicabutin lain lagi. Atau sengaja nyisir, saya ini kusut banget nih. Copot, nah itu sengaja, nggak boleh. Membunuh binatang di tanah haram, apapun namanya binatang, kecuali dalam fikih binatang buas. Zaman nenek moyang kita mungkin masih ada. Jangankan binatang buas, perampok kayak ayah diarang waktu itu. Sekarang mah mungkin copetnya ada. Kalau copet masih ada, tapi nggak mungkin di situ ada copet. Bercumbu, mengawinkan atau meminang. Kawin, mengawinkan atau meminang. Bercumbu, bersetubuh, tidak boleh. Memotong, mencabut pohon atau tanaman, tadi udah. Mencaci, bertengkar, berkata kotor. Fala rofasa, wala fusuko, wala jidal dalam ayat. Ngomong jorok, ngomong porno, baik tulisan, baik di WA, di LAN, Viber, IG, FB, apalagi itu. Gak boleh. Kalau kena marahin sekretarisnya antara Mekah, antara Jeddah sama Mekah. Ngapain Pak habis marahin
sekretaris saya habis jadi dapat bego banget tuh orang, nggak boleh juga. Nah, orangnya aja di Jakarta, nggak boleh. Ya, siap. Yang dilarang setelahnya, wah ini. Ya. Kalau sebelumnya dicuci pakai motor bagus, wangi. Yang nggak boleh setelahnya. Ya. Itu yang nggak boleh. Ya. Udah itu aja. Bu, termasuk bertengkar, marah. Salah satu poin di haji ini yang paling banyak Pak. Ya, nggak boleh cidal. Cidal itu apa? Bertengkar, adu mulut, ya ngomongin. Ustadz diganteng tapi hidungnya pesek, nggak boleh sama. Saya maksudnya ganteng-ganteng pesek nggak boleh. Kalau sekarang nggak boleh, nggak apa-apa. Pembimbing juga pasti yang lelet ini lagi. Yang lelet ini sebelin bapak ini nggak boleh juga. Walaupun begitu, kan kalau ya. Kalau sudah berihram terus pulang aja itu bersucinya pakai apa? Kalau nggak boleh pakai sabun? Ya itu kan udah suci pakai air. Iya sudah suci. Memang ada pendapat sabun katanya apa, tapi yang paling sempurna wangi-wangian apa. Ya. Air ini sudah mensucikan. Sabun itu kan alat. Betul Pak, nggak boleh pakai odol. Ya kan sebentar Pak. Nanti kan setelah tahallul boleh lah. Bebas. Jadi tidak untuk selamanya ya. Ya tadi yang bolongnya yang gede Bu Haji, kan ada yang bolong gede. Memang saya lihat ada yang bolongnya kecil, lagian bikinnya begitu sih orangnya. Yang gede kan ada yang gede. Nah, cari yang itu aja, lebih aman. Iya, Bu Haji. Iya. Kalau tertutup semua nggak boleh. Sekarang ada yang diakal-akalin, termasuk celana akal-akalan. Celana sekali pakai, nggak usah lah Pak ya. Sebetulnya ajaran Islam itu memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keleluasaan. Jadi sirkulasi udara tuh enak, nyaman, bebas. Iya, nggak usah ragu. Memang yang belum gimana gitu. Tapi kalau udah pakai kayak ihram nyaman, sirkulasi udara juga bebas, enak, langka Pak. Asal pakai ihramnya benar. Yang nggak benar cowok di depan duduk bahaya, tidur bahaya. Jalan kayak robot, kan terlalu kecil Pak. Maka nanti ada praktek. Ya, ada praktek. Ada lagi yang bertanya, silakan Bu langsung aja bertanya nggak apa-apa. Biar waktunya juga cukup. Sebetulnya ini udah dibahas gimana sih apakah? Iya maksudnya bikin diskusi sih. Itu nggak boleh juga. Nggak boleh. Sebelum niat aja mempercantik diri. Sebelum niat, ya, iya, yang setelah niat. Siapa? Ihram haji mulai niat haji dari hotel ke Arafah, wukuf ya. Di Muzdalifah, kalau haji khusus dari Muzdalifah ke Mekah. Tawaf ifadah, sa'i tahallul awal baru buka ihram. Betul. Sampai menyelesaikan kalau dari Muzdalifah ke Haram, berarti setelah tahun. Berarti tanggal 8, tanggal 9, ya sampai 5 hari Pak kalau haji khusus. Siwak itu ada yang beberapa kali. Iya. Kalau kita udahlah siwak atau break dulu kan sebentar. Bapak tidak sampai 5 hari kalau pergerakan tanggal 8 Arafah, kalau 10 Muzdalifah langsung haram. Oh saya tahu udah ganti ihram kita. Cuma nanti ada istilah tahallul awal, tahallul akhir.
sudah dipahami ya, berkata kotor tidak boleh. Bapak dan Ibu kalau sudah niat umroh atau mau menjelang niat umroh, berupaya diri menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ingin ngomong kotor, ngomongin orang, bertengkar, beli kerudung, gak dibeliin bapaknya, ngambek sama bapaknya, ya nggak boleh. Nggak boleh. Di haji itu suami istri biasa berantem gara-gara nggak dikasih gesekan lagi biasa. Tidak boleh. Pokoknya kita harus betul-betul siap lillah karena Allah, menuju Allah untuk di Arafah agar Allah memberikan ampunan. Mencaci, bertengkar, berkata kotor. Persiapan sebelum ihram. Bapak dan Ibu, kalau umroh tadi berarti di sebelumnya ya. Sebelum Bapak itu kalau Bapak itu nanti berangkat ya, karena kita dari Soekarno Jeddah ke Makkah, maka untuk ini boleh dari rumah potong kuku rapi-rapi, no problem. Ya. Tapi kalau haji kan di hotel di mana kita di Mekah. Nanti kita infokan Bapak Ibu besok tanggal 8 Dzulhijjah biasanya malam ada pengajian. Yang paginya Bapak Ibu potong kuku, mandi ihram, memakai kain ihram berarti di hotel ya di Mekah. Memakai minyak wangi di badan, salat sunat ihram 2 rakaat. Ini semuanya hukumnya sunat. Jadi di hotel kita di Mekah sebelum ke Arafah, Bapak Ibu laksanakan mandi ihram, potong kuku, apalagi ya memakai wangi-wangian di badan, salat sunat ihram 2 rakaat. Pakai ihramnya dari hotel. Ya, atau dari rumah, atau dari pondokan, atau dari hotel. Salatnya 2 rakaat. Kalau yang biasa usolli, mangga. Usolli sunat ihram rakaatain boleh. Atau boleh bahasa Indonesia dalam hati niat saya salat sunat ihram 2 rakaat karena Allah. Boleh enggak? Boleh. Niat itu dalam hati. Kecuali niat haji umrah harus terlapang. Kemudian bacaannya rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Kafirun atau Bapak Ibu yang hafal. Tapi jangan Al-Baqarah, jangan. Yang kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kemarin umroh, Ustaz saya rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, boleh nggak? Boleh, boleh. Sah nggak? Sah. Ya kalau hafal Al-Kafirun sesuai sunnah Nabi. Yang keduanya Al-Ikhlas. Selesai melaksanakan tahap awal. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sebelum ke tawaf, Bapak dan Ibu tadi sudah disinggung oleh Pak Dadan untuk doa baik tawaf, baik sa'i dan lain-lainnya tidak rukun, tidak wajib. Sepakat ya Pak ya? Sepakat ya? Yang rukun ucapan di haji atau di umroh satu-satunya yang harus terhafal hanya niat haji doang sama niat umroh. Titik Pak. Jadi kalau Bapak Ibu berhaji berumroh bawa bekal cuma labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, aku beri panggilan ya untuk umroh, aku beri panggilan ya Allah untuk berhaji, sudah cukup. Tidak usah bingung belum bisa baca Al-Quran, karena tidak ada syarat orang berhaji atau umroh harus mampu baca, nggak ada syarat. Kalau itu disyaratkan nggak mungkin pada berhaji, mahir dulu baca Al-Quran. Nggak ada, oleh karena itu tidak usah ragu. Bapak yang kedua, nggak usah juga ribut dengan buku gantung pada pelaksanaannya. Buku gantung ketinggalan di hotel, gak usah bingung, biar aja nungguin hotel untuk bukunya ya. Ya kan yang suka bikin bingung saya itu Pak, bukan bingung apa ya. Ustaz maaf ya, sebelum tahu saya ke hotel dulu, makan dulu, ambil buku. Yang lain kan kacau nanti ngomong. Yang ini yang satu Ustaz maaf kacamata. Kacamata ada, halamannya berapa? Halamannya ketemu, bacanya di mana Ustaz? Kita simpen aja ya. Paham Bapak Ibu? Jadi maksudnya supaya kita ini manasik ini sebetulnya ringan, enteng. Allah perintahkan syar'i itu mudah. Kita yang suka mempersulit. Ya, buku kantungan doanya panjang-panjang. Jangan Bapak, Pak Dadan aja gak hafal. Termasuk saya. Sepakat ya? Baru masuk Pak. Tawaf. Nah, perlu kita pahami, tawaf itu mengelilingi Ka'bah, berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, syaratnya suci, berarti harus punya wudu.
Niat tawaf menutup aurat. Mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dengan Ka'bah di sisi kiri. Bagaimana masalah niat tawaf? Niat tawaf itu dalam fatwa ulama jumhur, ketika kita labbaik Allahumma hajjan itu sudah termasuk, sehingga ketika mau tawaf tidak perlu niat lagi. Tapi ada orang yang niat, salah nggak? Tidak salah. Tapi kalau tawaf sunnah, tawaf pada harus niat. Itu Bapak Ibu ya. Sunnah berjalan kaki, istilam Hajar Aswad, zikir doa itu juga sunnah. Sholat sunnah sesudah tawaf juga sunnah. Minum jam-jam juga sunnah. Termasuk untuk bapak membuka bahu kanan. Kurang ya? Membuka bahu kanan sunat ketika tawaf. Baik tawaf rukun ataupun tawaf sunat. Bahu kanan. Nanti kita praktek. Istilam Hajar Aswad mengawali kita tawaf. Bapak kan bahu kiri ada syarat lagi tawaf itu, bahu kiri selama tawaf harus selalu di samping Ka'bah. Berarti gini ya Pak ya? Maaf kalau ini misalnya Ka'bah. Nah, bahu kiri sini. Kalau begini kan orang sini kita ke sini. Nah, berarti ya Pak Ji? Gini Pak ya. Dulu ada garis coklat, sekarang nggak ada kan Pak ya? Tapi dinding lampu hijau masih ada ya. Yang jadi masalah orang suka berut, pingin pas banget. Yang di garis coklat dulu suka berebut. Yang ribet yang pakai roda. Kita rombongan mau jalan gimana? Gak jalan tubruk sama yang belakang. Oleh karena itu tidak mirip banget itu satu Pak. Agak belakang sama, mungkin ke depan sedikit sama. Baru kita melihat ke rukun Hajar Aswad yang ada Hajar Aswad itu. Angkat tangannya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Islam. Untuk bapak-bapak sunnah bunyi nggak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah. Bahaya sih. Bapak-bapak doang. Jangan lah, ngeyel itu. Malaikatnya nggak mau lihat yang begitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bapak boleh bunyi, tapi jangan terlalu kencang juga Pak. Sudah secukupnya. Ibu pelan. Itu namanya Islam Pak. Dan setiap ke Hajar Aswad ada istilah. Nanti di rukun Yamani istilah juga. Orang Turki, orang Tunisia, Mesir, dan Saudi tidak istilah di rukun Yamani. Ya, tapi jumhur ulama dan ulamanya membolehkan, tapi tidak ngecup. Rukun Yamani, Allah Akbar tapi tidak ngecup. Itu di rukun Yamani. Besok praktek ya Pak ya. Itu Pak istilah. Ada lagi? Untuk ibu yang datang bulan tetap niat umroh, artinya mandi ihram, niat umroh atau mandi ihram untuk haji, niat haji. Tawafnya tertunda. Itu satu aja. Kapan tawafnya? Kalau sudah suci. Yang jadi problem dalam fikih, mau pulang masih stres apa Bapak? Stres. Gak usah stres Bu. Ya, kenapa Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah kalau waktunya sudah pulang masih datang bulan, tawaf saja, sa'i saja, tahallul saja. Tapi waktu ketika leluasa jangan. Jadi tetap akan haji, akan umroh. Gak usah khawatir Bapak ya. Jadi Bapak mah enggak men ya. Maaf, salah saya ngomong. Buat Ibu, jadi Ibu yang datang bulan ada Bu Dokter konsultasi ya. Kalau ketika sampai waktunya datang, gak usah stres, gak usah apa, santai saja, tenang saja, ikutin rukun sebagian, tapi yang sebagian tidak, yakni tawaf sa'i. Kalau sa'i tidak harus suci, berarti datang bulan sah. Cuma kan sa'i harus tawaf dulu, itu masalahnya banyak. Wukuf, mabit, jumrah tidak harus suci, yang datang bulan juga sah. Coba tawafnya aja. Tawafnya aja. Oleh karena itu Bapak Ibu, Ibu maksudnya ya, Bu, kalau yang datang bulan pada waktunya tenang aja, tenang. Ada Bu Dokter, bulannya beda. Dokter Tony, bagian fikihnya ada kita.
tenang aja ya, ikutin saran Bu Dokter. Kan final akhir Imam Ibnu Qayyim sudah menyatakan tawaf sahih saja, berarti tetap akan umroh. Bu ya, siap. Ada lagi? Lupa jumlah keliling sama dengan rakaat 4 apa 3, ambil 3. Ini sudah 6 apa 7, ambil 6 Pak. Tapi kalau yakin lebih, gak usah diulang. Yang lebihnya udahlah hadiah itu ya. Yang kurang kalau repot Pak, termasuk batal. Lagi tawaf batal. Wudu. Ya, wudunya di jam-jam aja, di jam-jam aja Pak. Kalau keluar udah Pak. Di jam-jam aja. Boleh katanya bawa botol aqua, pakai air, wudu sambil jalan, mencret bawa kasih. Kan nanti ada kita, ada yang nemenin, mungkin salah satu kita nemenin yang Batak. Di belakang aja dikit ada keran-keran jam-jam di situ aja. Baik Bapak Ibu ya. Ada lagi Pak? Tidak ada. Sisa 2. Kemudian macam-macam tawaf. Ada tawaf rukun di haji umroh, ada tawaf kudum saat kedatangan, tawaf pada saat mau pulang, tidak pakai ihram tawaf pada. Tawaf pada nggak pakai ihram, baju bebas. Tawaf sunnah juga tidak pakai ihram, tawaf saja tidak pakai sa'i. Kemudian tawaf nada ya tanpa ihram. Baik, kalau jelasnya batalnya di mana di situ diulang, ya. Tapi kan ribet, ya. Diambil aja lagi dari 3 arah dari Hajar Aswad aja. Ya, tinggal melengkapi. Kalau nyari di mana batal tadi ya repot Pak. Karena kan bapak saya juga pusing ngantornya itu. Di mana Pak? Kayaknya di sini. Padahal di sono. Kalau kita balik aja ke Hajar Aswad, berapa kali 3? Udah di awal ini dari 3. Gitu aja deh ya. Gak apa-apa, kalau itu mah burung bukan kita. Tapi tidak sengaja kita. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf, di Masjidil Haram, di dalam, di luar, saat padat kita tidak mungkin masuk ke masjid. Lupa nggak bawa sajadah. Di depan Istana Raja itu kan banyak burung, banyak burung juga. Sah di sana mah Pak. Ya, beda di Indonesia, jangan disamakan. Saya sering sholat di toilet juga, habis mau naik udah padat. Waktu umroh terakhir Ramadan itu padat. Udah di toilet orang India juga di situ nggak pakai sarung, sah aja Pak. Kalau toilet kita jangan. Cuma di sana khusus tanah haram ya Pak, karena ada kekhususan untuk tanah haram. Inilah keutamaan. Jadi Bapak Ibu bersyukur itu salah satunya karena Bapak Ibu akan berada di tanah haram yang 100.000 pahalanya, semua 100.000 Pak. Masya Allah. Nanti aja bagian Ustaz pasti. Langsung katakan. Baik, Bapak Ibu tawaf. Tadi ketika tawaf kita selalu berombongan kan beriringan apa? Biasanya pada dangan maksudnya Pak, perombongan. Ya, misalnya rombongan 1, misalnya contoh saya, leadernya, rombongan 2, 3, 4. Itu nanti akan berombongan semua berangkat bareng, ya, start tawaf juga bareng, tapi tetap dalam rombongan 1, 2. Ibu-ibu biasanya di tengah, bapak kiri kanan, sama belakang. Brigade, ya, sehingga kita kalau ada orang musuh jangan dikasih, ya. Ya bukan doli, bukan kan buat keutuhan bangsa. Maksudnya keutuhan grup ya. Ya bukan doli. Kadang orang dia memaksa. Tapi kalau kita hacker, kuat, mereka nggak bisa masuk. Kenapa Pak? Karena kalau yang baru ke sana kemudian medan belum diketahui, bingung pulangnya. Ada nggak? Ada Pak. Bapak, Haji khusus program mungkin gitu. Ada yang itu mah sama Pak. Haji khusus banyak yang nggak bisa pulang hotel. Ada. Kalau model yang sini mah enggak, cakep-cakep semua. Oleh karena itu, tawaf kudum itu kedatangan biasa untuk ifrad. Ifrad. Kita tamattu sudah di umroh tamatunya. Sudah termasuk. Kan kita mau umroh tamattu, umroh dulu itu sudah termasuk. Bapak Ibu kita akan mengenal dulu sebelum ke sa'i ya.
Sudut-sudut ada di Ka'bah ini penting. Pertama, Hajar Aswad. Ini sudut ini Hajar Aswad. Hajar Aswadnya di sini. Biasa polisi gantungan di sini Pak ya. Itu untuk memulai tawaf. Nah ini Pak, pas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah sini, ini yang namanya Multazam. Disinilah Rasulullah mendekapkan dadanya. Ya, Bapak kalau mampu silakan. Ibu jangan, karena banyak salah, bukan di Ka'bah, di punggung laki-laki. Itu kesalahan. Jangan. Udah ibu dari jam 2 bapaknya laki orang. Haram, nggak boleh Pak. Jangan maksa ini. Haram. Ya. Memang tempat sangat mustajab di sini. Kemudian Maqam Ibrahim. Maqam bukan kuburan, tempat berpijaknya kaki Nabi. Jadi kalau kita lihat ke dalam ada bekas lapak. Tapi kalau di tawaf jangan luar lihat, jangan lupa apa. Ya, masalah ada minyak wangi. Ya. Kemudian ini rukun Iraki ya. Rukun Iraki itu rukun Syam. Nah ini yang Yamani yang istilah tidak ngecep di sini Pak. Sini keliling sampai Yamani, Bismillah apa tapi tidak ngecep. Hijir Ismail, tempat sangat mustajab. Dulu Ibu Hajar sama Ismail di sini. Ya, ini adalah bagian Ka'bah. Sehingga ada sahabat bertanya, ya Rasul saya ingin sholat di dalam Ka'bah, tapi nggak bisa. Kata Nabi di dia wae. Terang di dia wae. Di sini saja sholat di sini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Jadi sebetulnya bukan presiden saja atau para pejabat yang bisa di dalam Ka'bah. Yang umroh juga sudah Pak. Cuma bedanya di sini, kita di sini. Tapi nilainya sama. Itulah keadilan Allah. Itulah rahmat Allah. Kalau tidak ada aturan ini kita nggak bisa masuk sini. Masya Allah, Allah Akbar, begitu luas. Maka warahmati wasi'at kulla syai', kita masuk mananya itu. Rahmatku meliputi segala sesuatu yang tidak mungkin kita masuk. Allah beri kesempatan yang lain. Ini waktu kultum subuh tadi Pak Kiai Qasim, Raudhah ada di mana-mana, bukan hanya di Madinah. Ini juga Raudhah. Majlis taklim juga Raudhah, majlis zikir juga. Itulah rahmat Allah. Ya. Nah, kenapa dinamakan rukun Hajar Aswad? Karena di bawahnya ada hajar. Dulu katanya putih, sekarang hitam. Kata orang Ciamis karena diciumin kita. Nah, itu salah Pak. Berarti dosa kita nempel di sini Pak. Salah, tidak. Gak usah banyak tafsiran, udahlah. Ya, ini rukun Iraki ditarik garis lurus negara Irak. Rukun Syam ditarik garis lurus negara Syam. Syam itu sekarang Syria. Ya, Syria adalah satu tempat di mana Nabi Isa nanti akan turun di Menara Putih di Syria. Ya. Rukun Yamani ditarik garis lurus negara Yaman. Kata Pak Joko Asmoro, di mana? Indonesia. Kalau melihat struktur Ka'bah, ini Pak, ditarik garis lurus Indonesia. Insya Allah. Ya. Wah ini dolim. Gak apa-apa. Itu pengenalan rukun Ka'bah. Ini penting. Biasanya kita sebelum mulai tawaf ini diperkenalkan. Karena Bapak Ibu sudah melihat gambar akan lebih jelas lagi. Bu, itu untuk Yaman. Ya. Pertanyaan untuk apa dari semua jamaah hadis yang sahih mencium Hajar Aswad itu ada nggak sih? Oh iya Pak, ada. Kalau hadisnya sahih. Tetapi hadis sahih ini tidak memanakan rukun atau wajib atau harus, ya. Bahkan Syekh An-Nawawi Al-Bantani ya ketika mensyarahi kitab Al-Ghidha, Safinah bin Majah termasuk Al-Ghidha fi Manasikil Hajj karya Imam An-Nawawi, kalau sekiranya mencium Hajar Aswad dapat, ini bahasa sekarang saya bebaskan aja Pak. Kalau pakai ojek haram. Loh, memang ada ojek loba banyak. Mau cium Hajar Aswad 50 real. Ya nanti beli laki-laki nganterin Pak. Ibu di tengah
ibu dikekepin dengan laki-laki, bapak nyinyir di belakang bapak. Haram, nggak boleh Pak. Dan setelah itu bukan 50.000, bisa 500, bisa 1.000. Jangan, haram. Ya, khusus untuk ibu-ibu tidak boleh memaksakan hajar aswad. Kenapa? Banyak haramnya. Bapak-bapak kalau nyium hajar aswad ngikut orang, nubruk orang, itu haram, nggak boleh. Tapi kalau tiba-tiba Allah menganugerahkan kepada kita, dapat alhamdulillah, itu rezeki, nggak apa-apa. Saya dinasihatkan oleh guru besar saya pada pesantren, jangan senalamun hayang nyium hajar aswad. Sebelum tawaf itu sholat sunat dulu, berbanyak sholawat, mohon sama Allah diberikan kemudahan. Insya Allah saya dapat, alhamdulillah Pak. Kalau nggak dapat, ya nggak usah dipaksain. Gitu ya. Jadi hadisnya iya sahih, tapi memaksakan dengan mendolimi orang haram. Bahkan ada orang yang suuzon, cium hajar aswad dapat, kesikut orang, nggak usah dimaknakan ke yang lain-lain. Emang lagi padat itu mau wajar, kesikut tuh bukan karena suka nyikut orang, bukan. Ya, jadi tidak ada makna di situ. Fadilahnya apa Ustaz kalau bisa Masjid? Masya Allah, itu hajar aswad memang akan bersaksi di hadapan Allah Pak. Ya Allah, ini orang pernah menciumku, berhak dia ke surga. Kira-kira itu bahasanya. Nah, lagi-lagi ada rahmat Allah Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, orang yang istilam itu Bismillahirrahmanirrahim sama dengan yang mencium. Coba kita nggak full doang hati. Kalau belum mencium nggak puas Ustaz. Ya kan ibu saya juga nggak puas sama. Tapi kata Nabi itu sama. Kita percaya Nabi aja Pak. Siap Bapak itu ya? Allahu Akbar. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Bapak Ibu yang tidak sempat nyium hajar aswad, maka istilah itu sudah sama. Sampai Ibnu Abbas bersumpah, Ibnu Umar, kalaulah Rasul tidak, kalau aku tidak melihat Rasul mencium, aku tidak akan mencium batu. Ini kan bau aku biasa, walaupun dari surga. Itu kata Sayyidina Umar. Ya Pak ya. Nyala lagi. Ketika kita selesai tawaf kan ada sholat sunat tawaf. Ya. Tapi ketika kita sedang tawaf dan banyak orang sedang sholat sunat, gimana kalau kita terpaksa melangkahi atau nggak bisa menghindar? Dari suara Pak itu rusuh. Ya. Jangankan itu kita lagi sholat di langkah itu, kepala kita dipitak, marah enggak? Dia senyum, kita senyum. Jadi setelah tawaf, aturannya di belakang maqam Ibrahim. Berarti di sini apa? Pemahaman kita belakang maqam Ibrahim itu sama persepsi harus di belakang ini semua. Pak, bayangkan secara logika, kalau di belakang ini semua, derek ke sini Pak. Sampai Maulid Nabi sono. Bukan itu mana? Di belakang itu, sini juga belakang. Oh itu bukan, yang di sini. Berarti di situ sah, di sini sah, di sini sah, di tempat sa'i sah. Sah, itu belakang apa? Bahkan kalau lagi padat, Syekh bin Bas menyatakan, dimanapun tempatnya asal di Masjidil Haram, itu masuk belakang Ibrahim. Asal memang yang di belakang bukan yang di sana. Itu mana? Tapi ada juga. Kalau kira-kira padatnya sini sah juga, itu kan belakang juga. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan mau ketusuk, harus belakang banget tuh. Di situ padat. Oh jangan rontok zamannya, kasihan pecah. Oleh itu biasanya kosong agak ke sini. Kita nyari kosong yang bisa ngumpul semua. Itu belakang Bapak Ibu, belakang Bapak Ibu sah. Dia banyak. Baik, Bapak. Sunnah, nanti di luar waktu itu ada. Oh, Ya, insya Allah masuk. Ya, tapi kita dengan etika, dengan akhlak, pelan-pelan insya Allah. Ya. Ya. Ibu batal tiket wudhu aja. Nanti konfirmasi ke kita. Harus ikuti kelompok selesai, kemudian lapor, ulang Pak saya batal tawaf atau selesai dulu. Nanti yang nganter kan nemenin tawaf itu. Yang nganter nemenin. Tapi kalau nunggu kelompok soleh lama nih. Yang kita punya aturan nanti yang nganter nemenin. Jadi langsung aja lapor Ya. Pak ya pada Ya. saat Yang penting lapor aja.
Dan Bapak Ibu kalau batal jangan nggak lapor ya Pak. Udah capek-capek baru satu batal, lapornya udah tadi batal terus satu. Nah, kita mikir nganternya juga. Tujuh kita, barusan tujuh lagi. Jadi jangan malu lapor aja. Iya Pak. Jadi ingat itu orang Ciamis mah, saya masih capek gini, capek air ini. Sakit banget. Emang sainnya berapa? 7. Caranya sofa marwah sofa 1. Aku udah 2. 7. Dia ngajeng dia di pojok. Sakit. 14 kali sakit. Ini kejadian betul Pak, bukan cerita kok. Baik Bapak, sebelum ke sa'i, Bapak Ibu untuk doa tawaf, ya kita sepakat. Bapak Ibu yang bisa dibaca silakan. Musholawat, muzikir, al-ikhlas, silakan. Tetapi Pak Dadan, Pak Kiai Kosim, Pak Jakim, Pak Haji Rusli, teman-teman sudah merangkai satu bacaan tawaf yang Bapak Ibu di bawah 1 menit hafal sekarang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Sampai rukun, sampai la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nanti di kunyamani Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, tidak ngecup. Robbana atina. Selesai. Hajar aswad kalau itu aja udah. Semua putaran itu aja baca. Itu doanya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Robbana atinanya doa Nabi Muhammad. Berarti kita ngikutin Nabi Adam, Ibrahim, Ismail, Nabi Muhammad. Daripada baca yang panjang-panjang, ini mana hurufnya saja. Nah ini merubah Pak. Batal tawafnya. Kan tawaf kiri harus selalu di Ka'bah. Ya, membalikkan badan sengaja sampai merubah bahu kiri, batal tawafnya, kan itu salah. Kalau ketubruk Ustaz, ya ketubruk mah lain lagi. Waduh sih, itu mah lain, namanya juga ketubruk. Betul Pak ya? Jadi sengaja nggak boleh. Orang itu nggak usah bingung dengan hukum. Itu Bapak Ibu, besok kita praktik ya. Itu untuk tawaf. Siapa ya? Jadi bacaannya. Kalau saya sebagai pembimbing membaca buku gantung itu, saya memanfaatkan buku gantung dan sebagai porsi saya sebagai pembimbing. Ada dan Pak Kosim, Ustaz Jaki. Baca, saya akan baca buku gantung tetap Pak, supaya Bapak Ibu juga tetap dapat keberkahan dari doa-doa itu. Yang di belakang saya ikut Allahumma imanan bika wa tasdiqan. Yang belakang yang belakang saya, yang sono kan kasihan. Dah cukup, amin. Sah. Daripada ngikutin salah. Sah. Orang zaman dulu ajar sah ketemu. Tapi kan perilaku masa begitu tawaf ya, senyum lah. Tapi jangan minjumin wanita Turki. Sah Pak. Kalau ingin suara saya ikutin silakan. Gak dengar? Amin. Silakan. Bapak Ibu membaca buku gantung, terjemahnya sah nggak? Sah, bahkan lebih meresap. Ya, daripada salah. Itu. Jadi kalau itu mudah. Itu untuk tawaf. Insya Allah besok dipraktikkan. Baru kita masuk ke selesai tawaf, Bapak Ibu ke belakang Makam Ibrahim dan udah ya. Sholat sunnah sesudah tawaf. Di area kita sepakati mengenai gadget. Oh, bidang bukan saya Pak. Nanti malam. Ke panitia ya. Kan kita sering dengar sama pada orang foto-foto dan Nah itu sekarang kan ada larangan itu Pak. Tapi membatalkan tidak. Kalau membatalkan tidak. Dan itu kelakuan saya Pak. Ya tapi kan buat dokumen. Tapi tidak seluruh tawaf saya nyoting lah. Biasanya di akhir ke-7 nyoting sedikit saja. Tidak semua. Kalau lihat di Facebook saya kayak dari awal sedikit aja. Untuk dokumen doang ya. Jadi tidak sangat. Kalau batal enggak. Karena beda tawaf sama sholat apa Pak? Persamaan tawaf sama sholat apa? Sama-sama suci itu ya. Sholat juga harus suci, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Tawaf juga harus suci, baik tawaf rukun atau tawaf sunnah. Betul ya? Bedanya apa? Kalau di sholat nggak boleh ngomong. Walaupun nggak boleh, walaupun itu isyarat. Tentang ada teman itu, jangan sah, bakal sholat.
mandi depan nih. Batal nggak sholat kan? Saya ingat waktu di Yayasan Asakirin melatih para pensiunan, Pak. Ya, untuk bisa memimpin sholat. Nah, ada Haji Ajis, tentara, baru pulang haji 2004, saya masih di Yayasan Asakirin. Lulus seleksi imamnya. Lulusnya itu kan surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Kalau Al-Baqarah, Yasin nggak lulus. Dia nekat pulang haji baca surah Al-Baqarah yang ujungnya itu. Lillahi ma bener, la yukallif, la yukallif. La yukallif, la yukallif. Jamaah, ngerti? La yukulloha, la yukallif lagi. Kul. Akhirnya balik, terusin aja. Ini walau bener Pak, bener. Udah terusin aja. Ya itu jawab. Oke nanti. Batal nggak? Batal. Ketawa. Batal nggak? Batal. Semua batal waktu semua itu Pak. Paham ya Pak? Tapi kalau tawaf nggak apa-apa, mama depan itu dong. Batal nggak? Enggak. Nah, selfie jangan terlalu selfie. Yang selfie saya aja sendiri, jangan nggak usah. Karena saya tahu ilmunya. Ya, Mas depan Mas, jangan salah juga Pak. Saking semangatnya kau grup, istrinya di belakang, kau ikut kita tentang ini. Salah itu Mama, Papa ini. Jangan, bahaya itu. Ya. Makanya di tawaf nanti di Padadan saya, yang di belakang tuh nenek-nenek semua Pak. Yang udah tua, pegang saya. Ini kan nanti ihramnya ada belalai. Pegang. Jangan ini doang. Ini boleh pegang. Oh, saya gini Pak. Kan seimbang saya. Tapi jangan tarik. Baik, ada lagi Pak? Sekali belum ya? Oh, udah tawaf sunnah udah. Biasanya kita ada muhasabah doa tawaf bahasa Indonesia. Bapak amin aja ya. Ya Allah ya Rabbana di depan pintu tabungan ini. Bebaskan ayah kami, ibu kami, nenek kami, anak dari siksa api neraka. Bagi kedua orang tua kami yang sudah dialafat, lapangkan kuburnya ya. Itu doanya tidak ada. Saya menangis. Ya. Nanti aja nangisin. Disuruh aja nangisin. Kan kalau udah nangis, tapi yang tadi malam mas sampai ibu-ibu dong yang nangis. Baik, sa'i itu dimulai dari habis tawaf, sholat sunnah, minum zam-zam, doa, minum jam-jam, ya, minum jam-jam dulu lah praktekkan. Itu mah aqua, bukan jam-jam. Bu, di mana kita minum jam-jam ikutin kami. Jangan pecah supaya utuh, ya, karena banyak. Aqua, ya. Pak, tangan kanan pegang gelas itu yang di Mencenor, apa namanya? Plastik ya, tangan kiri mijit supaya tetap minumnya dengan tangan kanan maksud saya itu. Kemudian menghadap Ka'bah dan berdoa sebelum minum jam-jam. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a dan seterusnya. Karena kalau contohnya lengkap. Habis itu minum. Kiai Ardi menasihatkan 3 kali napas. 3 teguk. Ya. Tahu 3 teguk Pak? Iya. Ya setelah doa, bahkan setelah doa itu boleh Pak kalau ada hajat khusus yang bersifat pribadi. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Idhah membolehkan, ya Allah saya sakit sembuhkan, boleh. Ya Allah saya punya hajat, boleh Pak sebelum minum katanya. Ya, di samping doa itu minum 3 kali napas ini Pak. 1 itu kopi. 1 ya. 2 3 apa yang Pak? Kan harus dicontohin beneran. Itu aus. Gak boleh Pak, itu gak dapat nilai sunnah. Kalau masih mau lagi, ambil lagi 3 teguk lagi, 3 napas gitu Pak. Itu yang sesuai dicontohkan dan harus menghadap Ka'bah. Tapi posisinya berdiri. Nah,
Ada yang menganjurkan duduk. Ya, tapi Imam Hanawi dalam situasi kredit berdiri nggak apa-apa, asal dalam kredit. Tapi kalau luasa duduk Pak, menghadap Pak. Ya. Nggak perlu cari tanda ntar. Ya. Nggak perlu cari pegangan itu. Waktu berdiri. Kan ada gitu. Boleh nggak apa-apa. Pegangan Sebelah tempat sadar kan ada yang tempat orang berdiri itu. oh iya, Gandeng. nggak apa. Nggak apa. Karena kadang kalau di haji mah masya Allah Pak susah nyari tempat untuk leluasa sih. Tapi kadang juga mudah juga Pak. Nah ketika dikasih kemudian silahkan ambil duduk lebih banyak. Udah ya Pak jam-jam ya. Ya. Insya Allah dengan minum jam-jam Bapak Ibu doa kita dikabul. Karena termasuk tempat mustajab, waktu mustajab saat mau minum jam itu waktu mustajab. Dan jam-jam sendiri mau jam-jam 5 suri balahu. Jam-jam itu obat bagi yang mau minum. Tidak ada air number one in the world kecuali jam-jam. Ya, jam-jam sudah tidak diragukan lagi. Sebab jadi di sana banyak-banyak minum jam-jam. Tapi kalau yang nggak kuat ini, ambil yang not cool. Insya Allah sehat, insya Allah kuat, insya Allah seger. Kalau orang minum jam-jam terus, insya Allah selama haji. Baik, kemudian ke tempat sa'i. Sa'i itu apa Bapak Ibu? Ya, siap. Iya, iya, gitu ada rangkaian. Ya. Ini nih. Tadi baru pernah. Ya. Prosesi. Prosesi kan kali Ya. Dia kan sampai ruku aja. Kan mereka nanti Pak kan yang gitu. Ada dua Pak, jumhur ulama mengatakan kecuali lagi haji dan umroh itu diberikan keringanan. Tidak seperti di kita mazhab Syafi'i kan katanya Pak, ketika tawaf diberikan keringanan. Cuma yang kedua, ya jangan sengaja disentuhin dong. Nah, gitu ya. Kan nggak mungkin juga kan ibu tangannya panjang Pak. Nggak mungkin tangannya panjang kan? Dipegang kan nggak ke kulitnya, nggak apa-apa. Karena terhalang ya, karena lagi busana itu. Ya Bapak Ibu kalau lagi tawaf itu yang pendapat Syafi'i atau yang mengikuti mazhab Syafi'i yang wudu batal saat itu tidak batal. Ya. Baik Bapak Ibu, sa'i ini kalau bahasa sederhananya usaha. Bahasa agamanya berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah. 1 dari Marwah ke Sofa 1. Dari Sofa ke Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7. Berarti nanti ke-7 ada di Bukit Marwah. Itu Bapak Ibu ya. Lagi-lagi doa tidak ada yang khusus. Bapak Ibu mau baca apapun sah. Bahkan saat sa'i batal juga sah. Tidak punya wudu juga sah. Beda sama tawaf. Ya. Sa'i pas sa'i itu dasar bulan. Lanjut aja sa'inya. Cuma habis tawaf jangan langsung ke hotel, besoknya sa'i, nggak boleh. 1 buat ibu juga berat, buat saya juga berat kantornya. Sampai itu kena dam juga. Berat Pak, orang lagi istirahat. Ustaz kemarin udah tawaf, saya pulang ke hotel gitu. Jadi belum sa'i sampai ya, berat buat kita. Orang kita insya Allah kalau benar tidak akan terjadi. Supaya doa tidak ada yang rukun, tidak ada. Tapi kalau istirahat capek boleh nggak? Boleh. Sentul A. Capek. Boleh. Di roda boleh. Sekarang nggak ada tanduk. Tawaf sa'i di roda. Ya. Kemudian mengawalinya dari Bukit Sofa. Bapak Ibu kalau kita berjalan skala minum jam-jam terlihat Bukit Sofa, maka kami akan memandu. Abda'u maka bima pada Allah inna safa wal marwata min sya'airillah dan seterusnya ya. Kemudian berdiri di Bukit Sofa menghadap ke Ka'bah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan seterusnya. Selesai itu baru kita mulai sa'i dari Sofa ke Marwah. Allahu Akbar ada doanya. Nanti di lampu hijau Bakul Madi baik Sofa Marwah Sofa lampu hijau nih Pak. Bapak-bapak lari ke sini. Lampunya gede sekarang mah, dulu kecil tadi. Larinya biasa aja Pak. Karena kita kan grup. Kalau pembimbing itu pecat aja jadi pembimbing.
tinggalin jamaah itu. Mentang-mentang ono ditinggal sunah itu jamaah ketinggalan. Enggak boleh. Rabbik warham. Nanti dari marwah ke sofa juga begitu. Hanya bapak-bapak, ibu mah enggak usah. Suara juga diatur dong, Bu. Jangan kayak Majlis Salim. Ini haji khusus. Bismillah. Malaikat aja kaget. Allah kaget. Jangan. Nanti polisi datang. Ya. Kenapa nggak di bersuara? Ya, perempuan. Etikanya perempuan begitu. Cukup kedengaran sendiri. Iya. Berjamaah perempuan sama perempuan, imamnya perempuan, nggak boleh kan walaupun antara perempuan, imamnya perempuan, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, kedengaran sampai ujung. Pada datang. Suara siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti. Oh, nanti juga. Ya walaupun antara perempuan nggak boleh. Ya apalagi dengan laki. Nah itu bapak ikan apa itu akhlak. Termasuk talbiyah. Bu talbiyah jangan. Labbaik Allahumma labbaik kata saya. Labbaik Allahumma. Pecah tuh kamu. Labbaik Allahumma. Pelan. Baik bapak. Untuk doa. Insya Allah saya bantu, semua pemimpin akan bantu. Buku gantung itu akan dibaca semua. Kenapa? Panjang sakit Pak. Ingat, nggak serasa dengan doa-doa. Bahkan suara saya tidak pernah putus. Mudah-mudahan sehat. Ya. Saya tidak pernah putus dari tawaf sampai saya nggak ada putus suara saya Pak. Bahkan saya pakai mindset apa ini? Pecah mindsetnya. Kamu suara saya. Maka saya nggak membuat pakai itu. Karena kalau pelan, saya lupa. Itu kan pakai ini. Ibu juga pakai. Saya lupa. Jamaah satu lagi. Kan kedengeran. Sudah ngomongin aku gitu. Kedengeran lagi sama saya. Setelah itu saya nggak mau pakai itu lagi. Aku salah ngomong. Dalam saya nggak usah pakai itu. Saya pernah ngomongin jamaah. Ternyata saya pakai itu. Padahal jauh kedengeran juga. Kedengeran lagi masa. Si Ustaz kok ngomongin saya. Nggak mau pakai itu saya ada. Allahumma. Nggak pernah putus. Salam mudah-mudahan sehat suaranya. Ya. Termasuk Pak Dadan. Pak Dadan nggak pernah putus juga. Baik, itu doanya dari marwah ke nanti berdiri di sofa, berdiri di marwah menghadap ke bawah Allahu Akbar. Itu selama hutan. Di 7 berarti di marwah ya. Kita akan baca doa. Selesai doa gunting rambut, kemudian tahallul. Ya, ibu tidak boleh digunting sama saya, sama Pak Dadan, harus sama suami atau antara ibu. Kalau bapak boleh. Ya, kanan, tengah, kiri. Itu bapak. Nah kalau di haji, nah cerita haji itu kan berarti umroh selesai ya. Kalau di haji dari hotel Arafah malam ke-9 berarti kita di Arafah ya. Gak ada kegiatan kecuali sholat dan zikir kemudian pengajian. Paginya sholat subuh, pengajian pagi tanggal 9 Juli ya maksudnya. Kemudian sarapan, persiapan wukuf, masuk waktu duhur, wukuf. Dimulai jamaah takdim kosong, khutbah zikir atau khutbah sholat zikir sampai datangnya waktu maghrib. Jadi lamanya wukuf itu dari waktu duhur sampai datang waktu maghrib. Yang cerita Pak Dadan tadi 2 bis travel haji khusus masuk ke Arafah tanggal 9 maghrib lewat. Gak sah wukufnya, harus diulang. Diulang kalau haji khusus 6 tahun wukuf. Reguler 20 tahun, rugi. Maka kita akan berangkat tanggal 8 Zulhijjah. Ya Pak ya. Agenda wukuf zikir tidak ada yang khusus, tapi Rasulullah sangat menganjurkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli. Itu aja diulang-ulang sampai maghrib. Nanti juga kami akan memberikan bimbingan yang sesuai buku Departemen Agama.
ada istighfar sekian kali, al-ikhlas 100 kali bahkan ya. Itu dibaca aja. Kan ngapain juga bengongnya waktu wukuf? Gak ada mendingan zikir Pak. Kenapa? Waktu wukuf adalah waktu sumpah Allah. Wahai malaikatku, saksikan di luar wukuf dosa hambaku ada syarat ku ampuni. Tapi di wukuf dosa mereka kecil besar tanpa syarat aku akan bebaskan semuanya. Itu sumpah Allah di wukuf. Yang 6 bulan itu bukan ikut. Dosa kita diampuni oleh Allah. Sehingga ainani la yamassuhu manar, ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun batat min khasyatillah, 1 mata yang menangis karena takut kepada Allah. Maka berupaya di situ kita menangis di wukuf untuk momen rahmat Allah, ampunan Allah. Bahkan doakan ayah, ibu, dan anak supaya ada dewa. Insya Allah doa kita dikabulkan. Yang ragu, kita akan disucikan oleh Allah seperti bayi yang baru lahir. Kayaumi waladatu ummu. Al-hajju mabrur, haji mabrur itu suci dari dosa. Seperti bayi baru lahir. Bahkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu. Haji mabrur di surga Allah. Ketika menjelaskan haji mabrur, Rasulullah itu haji mabrur hanya di surga itu. Tidak banyak pasal. Walaupun tuh ada pointer hanya 2. Yang lisannya baik, tangannya baik, cuma 2 Rasul menjelaskan haji mabrur. Kalau Pak Dadan kan sampai 70 teriak berlupa. Ngomong baik, banyak duitnya ditangkap, gak berebut sekali duit pulang dari masjid. Banyak 70. Pusing ya kalian juga. Udah. Ikutin Imam Nawawi. Sesudahnya lebih baik dari sebelum, udah tinggal memaknakan aja. Sesudahnya lebih baik. Kalau sebelum haji, pulang haji Pak. Abdul. Udah. Sebulan dah. Jangan sebulan. Itu Pak ya. Di wukuf, maka wukuf tanpa ada. Maka saya semua akan tetap baca buku kalian supaya ada zikir Pak. Supaya manfaat Bapak waktu wukuf. Sayang, belum tentu tahun depan kita manfaat waktu wukuf. Untuk berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wukuf selesai waktu maghrib. Kalau Nabi, ini lagi jangan berdebat ya Pak ya. Kalau Nabi, maghrib isyanya tuh di Musdalifah. Apa Pak? Ini sunnah Nabi. Nabi selesai wukuf maghrib ke Musdalifah. Jadi maghrib isyanya itu di Musdalifah. Rasulullah. Yang sekarang di Musdalifah itu ada masjid namanya Masjid Al-Haram. Di situ Rasulullah. Sekarang tidak mungkin orang semua di tempat Rasul mabit di situ, 4 juta di situ. Gak mungkin Pak. Maka seluruh Musdalifah sah untuk mabit. Kita tinggal maghrib isya di Musdalifah sah. Kita maghribnya isyanya di Arafah. Menjaga hal-hal hil-hil macet. Pernah nggak terjadi Pak? Karena macet total luar biasa. Oleh karena itu yang mengikuti sunnah Nabi bisa alhamdulillah. Tapi jangan menyatakan rusak hajinya yang tidak mengikuti sunnah Nabi. Itu bahkan bukan pokok, yang pokok kan wukufnya, yang pokok kan mabitnya. Masalah salatnya kemudian tidak di Musdalifah, di Arafah karena takut hal-hal kan beda situasi, kondisi sah yang diributin. Jadi kalau seandainya maghrib saja di jamak takdim kosong di Arafah ya sah. Yang mungkin karena kita mah alur jalan haji khusus kan lain juga alurnya tuh Pak. Ya. Dulu Nabi pakai onta, kita pakai bis. Dulu onta Nabi onta, kita makan pakai bis Pak. Ada nggak AC-nya onta Rasulullah? Ada. Amin. Nah, kita AC benar. Mati AC-nya ngeyel. Ih, alias. Nah, itu kan udah ihram, nggak boleh. Kalau Bapak Ibu dipuji mati AC di mobil, diam. Saya menyesal ikut kalian. Itu kan lagi ihram, nggak boleh kan? Berkata kotor nggak boleh. Ustaz, sini. Kenapa AC mati? Nah, saya kan bukan tukang AC. Salah juga tuh jangan kadang-kadang. Supir juga bukan tukang AC, tukang nyupir itu Pak. Jadi yang salah mobilnya itu. Dimarahin mobil percuma, nggak bisa ngomong mobil. Oleh karena itu, maksud saya, udah labbaik Allahumma. Itu yang diterima hatinya oleh Allah yang begitu. Siap ya Pak ya? Siap. Bapak Ibu. Mabit.
Di mabit apa? Mabit itu hukumnya wajib. Kalau hukum rukun, ya Pak ya. Kalau orang tidak mabit harus bayar dah. Kalau tidak wukuf tidak sah, harus ulang lagi. Itu beda. Jadi wukuf itu rukun, tapi mabit itu wajib. Wajib. Untuk apa? Mabit di situ istirahat. Kalau Nabi mabit itu dari waktu jam 12 malam sampai waktu subuh, Rasulullah. Kalau sekarang sampai subuh semua 4 juta, bayangkan Pak. Bisa kebayang Pak? Emang nggak mau bayang capek. Bayanginnya capek. Belum rajulan, belum haji khusus juga banyak. Oleh karena itu sah wukuf termasuk sah mabit di qadri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu di waktu wukuf, baca itu di waktu mabit, sudah masuk wukuf, sudah masuk mabit. Nah kalau tidak, orang yang sampai wukuf tidak sah dong. Kan ke Arafah berhenti sebentar, balik lagi ke rumah sakit. Berarti sah. Cuma seutama-utamanya memang sampai waktu subuh. Di wukuf seutama-utamanya sampai waktu maghrib. Itu Bapak Ibu ya. Nanti di situ, mohon maaf kalau saya salah. Biasa kita setelah maghrib mengambil batu. Ya, kalau nafar sani ambil 70 Pak. Kalau nafar awal 49. Kita nafar awal apa nafar sani? Taruhlah sekarang ambil aja 70 dulu ya. Tapi buat Bapak Ibu batunya insya Allah aman ya. Udah disiapkan. Aman. Tenang aja. Dirusus. Kalau saya jelasin nanti Mak Arudi, saya bukan bidang saya. Cuma saya ngejelasin bahwa di situ harus ngambil batu. Bahkan sekarang pas sebelum ke Arafah tahun kemarin dari hotel sudah dibagi batu 7 biji sama muasasa. Saya nggak sah aja. Yang nggak boleh batu itu dibawa ke Indonesia, nggak boleh. Lumayan ya oleh-oleh nggak bisa tidur, mikirin batu harus pulang ke Mina. Ya bukan ada aja, bukan karena mikirin aja. 70 ya, 49. Kita nggak detail gimana cara kan itu nanti Pak Rudi. Bapak Ibu setelah itu biasanya kalau haji bersama langsung ke Masjidil Haram. Di situ Bu perhitungan harus tepat karena macetnya luar biasa. Harus betul-betul memperhatikan sipol ya. Ke Masjidil Haram juga tidak gampang. Kenapa? Tidak semua orang ke Masjidil Haram iya, tetapi sebagai musuh harus mengukur ada juga tawafnya. Itu bukan bagian itu ya. Kita ke Masjidil Haram sampai tawaf sa'i tahallul. Ini namanya tawaf ifadah, tawaf rukun. Kalau sudah tawaf, sudah sa'i yang tadi prakteknya gunting rambut, maka ibu bapak sudah tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal, semua larangan ihram yang disebut tadi sudah bebas, kecuali satu, hubungan suami istri nggak boleh. Pulang ke hotel ganti baju biasa untuk persiapan ke Mina lagi, kan kita masih ada di Umroh ya Pak. Ya. Yang jelas tahallul awal di situ. Tapi kalau haji reguler dari Muzdalifah ke Mina tanggal 10 Dzulhijjah dia lontar Aqobah 7 kali letak baru tahallul awal. Itu bedanya Pak. Ya, tahallul awal itu bisa dilakukan kalau sudah tawaf ifadah atau sudah jumroh Aqobah. Bapak Ibu, nanti pulang baju biasa berangkat lagi ke Mina untuk melontar tanggal 10 Dzulhijjah. Tahallul awal. Sampai di Mina istirahat. Ada kegiatan pengajian, ya, sholat berjamaah. Kemudian waktunya melontar tanggal 10 Dzulhijjah hanya satu tempat saja kita melontar, yang namanya Aqobah. Aqobah itu Jamarot yang ketiga. Jadi Bapak Ibu lewatin ini dulu. Kan kita arah dari sini Pak. Ula dilewatin, Wusto dilewatin, baru Aqobah. Dan jangan takut Bapak Ibu nggak bisa. Sekarang mah aman, ya. Beda sama tahun 2000 dulu Pak. Jamarotnya segede gini. Iya Pak. Dari sana melontar, sini melontar. Pas sekarang kan ketutup mana gede Pak. Gak mungkin yang sono petak sini nggak mungkin. Tapi dulu termasuk saya kan. Petak astagfirullah. Waktu haji pertama tahun lalu kan mas akhirnya melontar.
Ya, yang penting 10 Dzulhijjah hanya satu tempat. Apa? Ada bacaannya Ustaz, nggak rukun, nggak wajib juga. Tetapi diatur dalam fikih paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Rajmal lisyayatin beletok. 1. Bismillahirrahmanirrahim beletok. Sampai 7. Jangan 7. Sudah berapa? 7 biasa. Kenapa kesel saya sama iblis? Padahal iblisnya udah beli di sini Pak, di Garut. Sukabumi juga ada. Nah Bapak Ibu, jumroh nanti filosofisnya pakai ya. Akhirnya ada yang satu, ini cerita, ada satu balik. Siapa iblis melawan? Emang ada iblis? Iya tadi batu balik ke sana. Nggak ada iblis tadi, balik saya. Dibuka urusan Arab dulu. Ada terus bilang, Bu, ada apa ini? Sesama setan jangan selalu menempel. Itu mah. Itu tanggal 10 balik lagi ke tenda bermalam. Malam ke 11 Pak. 11. Tanggal 11 3 tempat Pak. Berarti bawa 3 Pak, 21. Di Ula 7, Usa 7, Aqabah 7. Balik lagi ke Mina, bermalam di Mina. Tanggal 10, 1, 2. Datang lagi, Ula, Usta, Aqabah. Tuh Pak. Balik lagi ke Mina, bermalam lagi. Malam ke berapa? 13 ya. Balik lagi, Ula, Usta, Aqabah. Selesai, besoknya pulang ke Mekah. Nah, tetapi dalam hal ini ada 2 hukum. Bapak, 1, kita sudah tawaf ifadah tadi ya. Kemudian Aqabah. Kalau Bapak Ibu sudah Aqabah, berarti tahallul sani. Maka yang satu dilarang itu sudah boleh. Tapi masa iya di Mina yuk. Kan harus jelas dong, ini fikih. Maaf bukan saya jorok, ini fikih harus jelas. Tenda. Diperjelas. Gak apa-apa. Ini kan buk fikih. Saya pernah diprotes bahkan tidak diundang lagi di Majelis Ta'lim Nurul Iman gara-gara hukum. Tapi kan masa lokal jelas. Akhirnya rada-rada kabur saya dulu. Tapi barusan kelepasan. Ya. Itu 1. Kedua, ada istilah nafar awal, ada nafar sani. Kalau nafar awal, tanggal 12 Dzulhijjah selesai. Balik ke Mekah. Tapi syarat sebelum maghrib. Tapi kalau balik ke Mekah datang waktu maghrib, harus sampai tanggal 13. Jadi sebelum maghrib harus sudah keluar dari Mina maksudnya ya. Ada nafar sani sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tadi kemarin ada ini Ustaz. Bagus yang mana? Nafar awal apa nafar sani? Kalau tahallul awal tahallul enggak ada yang nanya, itu sudah pakai hukum. Tapi nafar awal selalu berdebat. Yang bagus nafar sani dong, seumur hidup kita harus puasa lagi. Ternyata tahun depan kan belum tentu di Mina. Tapi kata saya yang nyuruh itu Allah bukan Nabi. Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudah. Faman ta'ajjala. Tuh. Ya Bu, artinya berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Barang siapa yang mengambil nafar awal, fala isma'ali, maka tidak berdosa. Waman ta'akhir, fala isma'ali, liman ta'akhir. Yang mengakhirkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah, Al-Baqarah 203 Pak ayatnya. Al-Baqarah 203 nafar awal nafar itu surah 2 Al-Baqarah 203. Waman ta'akhir, fala isma'ali. Yang mengakhirkan berarti sampai tanggal 13 Dzulhijjah, fala isma'ali, liman ta'akhir. Semuanya adalah untuk orang yang bertakwa. Ustaz sekarang ngakal-ngakalin itu Ustaz tadi ujungnya ada 5 takwa. Berarti yang sampai nafar sani itu orang bertakwa. Yang nafar awal itu ngakalin ayat gak usah lah. Allah yang membolehkan kan nafar awal, nafar sani kata Allah boleh. Kita yang mana? Bukan wilayah saya Pak. Yang penting saya menyampaikan hukum. Itu Bapak Ibu ya. Kalau nafar awal siap, nafar sani siap. Ada kelebihan? Gak ada. Dua-duanya sama. Allah yang menentukan Pak. Jadi jangan diperdebatkan. Kenapa? Langsung ayat itu. Ya Pak ya. Jadi kalau nafar awal sampai tanggal 12 Dzulhijjah, nafar sani sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini keluar di kuis. Apa nih? Iya betul. Pengalaman tahun kemarin. Ya. Nah sekarang dan yang mabit lagi kita ngalusin masalah mabit. Nah mabit ya. Mabit itu apa? Berada di satu tempat sepanjang malam sampai tengah hari atau sekurang-kurangnya mungkin sejenak sebelum tengah malam sampai lewat tengah malam. Mabit ini baik di Muzdalifah ataupun di Mina.
Hukumnya wajib, bukan rukun. Di Musdalifah malam tanggal 10 Hijjah mengambil batu untuk melontar 49 atau 70, sholat sunat, doa zikir terbanyak. Di Mina 11, 12 atau 11 sampai 13. Mabit itu hukumnya wajib. Ada sebagian travel mah penting mabit dulu mabit yang setengah 2 pulang. Boleh nggak sah aja. Tapi kita ada full di Mina. Ya, insya Allah full di Mina. Nggak pulang dulu. Kenapa? Ya, apa lagi gitu ya. Itu mabit. Bapak dan Ibu, kalau sudah itu kenapa awal lalu kita pulang ke Mekah. Pak, sudah selesai. Bapak Ibu sudah, saya belum hafal namanya. Siapa ya? Enggak kelihatan. Haji Muhammad sudah sah. Nah, itu. Hajah Maisarah sah. Sudah sah. Ya, nanti tinggal tawaf wada. Kalau pada baju bebas, tidak pakai ihram, tidak ada sah. Ya, bacaannya itu aja tiap hari. Nanti kita ada briefing juga di muka, ada pengajian juga. Ibu yang datang bulan wajib atau enggak? Bayaran juga enggak usah. Yang sakit juga demikian. Yang sehat wajib. Ya, yang datang bulan tidak ada kewajiban harus wajib. Maka insya Allah kita akan pergi ke Jeddah. Dari Mekah, dari Jeddah ke Dubai, dari Dubai ke Jakarta. Untuk saya demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dapat aplaus ya. Berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz Rahman tadi sudah disampaikan. Ustaz dan bagian juga. Pak Qasim. Insya Allah Bapak Ibu nanti terakhir akan ditutup dengan filosofi oleh Ustaz Qasim. Namun karena tadi belum ada istirahatnya, kita break dulu 10 menit. Silakan Bapak Ibu di belakang.